Ada grup WA relawan Kang Muhibin. Betul. Apa namanya itu? Kang? Istilahnya Kopi Setara. Kopi apa itu? Kopi Setara, komunitas pendukung IBIN untuk Serang Sejahtera. Iya. Selama ada Tapi kopi, buat saya itu bagus ya. Jadi ya anggota DPR itu bukan Superman. Dia harus punya super team. betul. Kan begitu. Kalau nggak mungkin lah terbang sendiri keliling-keliling, nggak mungkin. Super team yang akan bantu dia. Dewan itu kalau turun ke masyarakat, N-nya hilang. Jadi dewa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman EDS. Kita masih dalam agenda podcast OPD, obrolan pembangunan daerah. Udah cukup lama kita nggak ketemu. Hari ini alhamdulillah saya mendapatkan kunjungan. Dapat kunjungan dari sahabat lama saya, teman. Beliau ini mantan aktivis, mantan banyak sekali yang menggeluti aktivitas di dunia kepemudaan, tapi yang jelas beliau santri. Saya kenalkan dulu ya, sebetulnya bukan kenali sih, saya menunjukkan dulu tamu saya. Siap, Kang Ahmad Muhibin. Siap, Kang Yanu. Siap. Saya tapi nggak panggil bapak-bapakan ya, beliau belum bapak-bapak, tuaan kita soalnya. Jadi beliau ini mantan aktivis yang dulu banyak bergerak di kehidupan sosial kemasyarakatan sampai dengan pada akhirnya mendapatkan amanah dan kepercayaan sebagai anggota DPRD di Kabupaten Serang, khususnya dari daerah pemilihan Dapil 1 Kabupaten Serang. Dapil 1 Kabupaten Serang. Mana aja tuh, Kang? Ciruas, Pontang, Tirtayasa, Lebakwangi, Tanara, Carenang, Binuang. Oke. Dapil 1 Banyak aja pokoknya mah. Konstituennya loba. 7 kecamatan, 74 desa. 7 kecamatan, 74 desa. Itu kalau dihajar satu desa sehari, setahun nggak bisa keliling semua itu. Alhamdulillah. Nggak bisa 2-3 kali itu. Alhamdulillah. Bisa, akhirnya semuanya bisa terkomunikasikan karena kita juga kan punya filosofi, punya pendekatan. Kalau dalam istilah saya itu sambang-sambung. Sambang-sambung, apa tuh, Kang? Iya. Kita yang ngomong ini aja, sambang-sambungin. Nah, ini menarik. Sambang-sambung. Jadi saya nyambangin di satu desa, kemudian juga nyambung, dari nyambung ke beberapa desa, dan kemudian dari beberapa desa itu kemudian menghimpun harapan-harapan dari masyarakat, ya kan? Itu yang saya istilahkan setelah sambang-sambung, kemudian ada proses saling sumbang. Paling tidak itu menjadi sumbangan informasi buat saya, dan kemudian itu menjadi arah perjuangan politik saya, mengikhtiarkan apa yang menjadi harapan dari masyarakat. Ini keren loh, Sabang, Sambung, Sumbang. Nah, ini keren ini. Ini kalau misalnya bisa dikerjakan sama semua teman-teman di DPRD, ini keren banget. Sabang, Sambung, Sumbang. Iya. Menyambangi, menyambungkan, dan menyumbangkan. Ada proses saling sumbang. Inilah yang disebut dengan representasi yang resiprokal. Siap. Iya kan? Ya betul, gimana mau menyambung kalau nggak pernah menyambang gitu kan? Siap. Kalau sudah menyambang pasti ada yang disumbang. Betul. Karena bagi kita ya tugas kita ini kan untuk mengimplementasikan daripada harapan-harapan masyarakat. Tidak mungkin ya kan kita bisa melaksanakan tugas dan fungsi kita secara optimal kalau semisal kita tidak mendapatkan informasi detail dan utuh daripada masyarakat. Makanya informasi dari masyarakat itu saya maknai sebagai sumbangan untuk saya, sehingga dari informasi itu kemudian kita aktualisasikan dalam bentuk program dan kebijakan, dan ketika kebijakan itu terimplementasi dalam bentuk program dan berdampak nyata untuk masyarakat, itu menjadi satu kebanggaan buat saya sebagai anggota DPRD kan gitu. Jadi sumbang program ya, dan juga sumbang informasi. Apa namanya dipilih terbanyak kalau nggak salah ya? Saya terbanyak ketiga se-Kabupaten Serang. Wajar, karena cara mikirnya begini. Jadi itu kan efek aja, dapat apa namanya kepercayaan itu efek ya. Mendapatkan kepercayaan publik itu dalam pandangan saya adalah efek balik dari kemauan kita untuk menyambangi orang. Iya. Menyambungkan apa yang menjadi harus dipertemukan dan menyumbangkan
mau dia pikiran, gagasan maupun rezeki. Betul. Kan begitu ya? Karena dengan luasan Dapil 1 Kabupaten Serang terdiri dari 7 kecamatan, Ya. 74 desa. Tadi kata Kang Yanu tadi, nggak mungkin saya bisa berkunjung dalam waktu singkat. Betul. Maka harus ada pendekatan yang inovatif, yang terukur. Maka dalam istilah saya itu sambang-sambung. Oke. Katakanlah saya nyambangi dan kemudian nyambung dengan tokoh di beberapa desa, tapi bisa mengkolektif, bisa menghimpun beberapa harapan dari beberapa desa. Ini semua ada kaitannya nggak dengan latar belakang sebagai aktivis? Tentu ada kaitan lah. Gimana? Jadi aktivis apa nih? Pernah di organisasi kemudaan? Betul. Pernah, gitu ya. Di sejak zaman mahasiswa kalau nggak salah ya? Sejak zaman mahasiswa. Sejak zaman mahasiswa sudah aktif, gitu kan? Dulu aktif di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Himpunan Mahasiswa Islam. Saya dulu berkuliah di Yogyakarta. Kuliah di Jogja. Belajar berorganisasi di Jogja. Begitu balik kampung, mulai beraktivitas sama masyarakat. Melanjutkan aktivitas organisasi juga kan di beberapa organisasi. Ya contoh di KNPI. Di KNPI. KNPI mana kan? KNPI Kabupaten Serang dan juga pernah di KNPI Provinsi. Memang benar-benar aktivis teman-teman semua ya. Ini emang nggak hilang. Kalau aktivis itu long life aktivis. Aktivis itu seumur hidup. Karena aktivis itu pada akhirnya adalah orang yang menggerakkan, mau beraktivitas, mau melakukan sesuatu. Nah, akibatnya dikenal orang. Akibat dikenal orang, dipercaya orang. Betul. Begitu masuk dunia politik, mendapatkan kepercayaan politik. Ini pelajaran berharga loh buat teman-teman semua. Kalau dalam doktrin agama itu kan khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, sebaik-baiknya kelihatan manusia santrinya mulai bagi manusia lainnya. Jadi santri itu bukan cuma sekedar belajar baca kitab, tapi mengamalkan dan menerapkan berbagai ilmu yang ada di kitab. Gitu kan ya? Betul Kang Yanu. Saya ini banyak belajar dari teman-teman. Kan, siap. Kemampuan komunikasi ini buat masyarakat kita di di pedesaan, katakanlah begitu ya. Betul. Tentu kan nggak bisa seformal ketika berada di gedung DPRD. Betul. Ada hambatan nggak untuk menyerap aspirasi itu? Alhamdulillah sejauh yang saya lakukan nggak ada hambatan sih Kang ya. Karena saya memposisikan diri saya menjadi bagian daripada mereka. Yang namanya masyarakat di pedesaan itu kan basis komunitas dan basis kehidupannya kan beda-beda. Ada masyarakat petani, apalagi Serang Utara ya, ada masyarakat nelayan, ada juga pekerja, macam-macam lah. Ketika kita sedang berinteraksi, ya kan, bergaul, bersosialisasi dengan komunitas-komunitas masyarakat, kayak contoh saya lagi ngobrol sama komunitas masyarakat petani, misal latar belakangnya petani, ya udah kita petani kan sederhana kan ya. Kita mendengarin obrolan mereka aja. Yang penting ini politisi itu harus kuat mendengar. Iya. Jadi dan sekarang yang kurang di situ politisi jarang ngedengerin. Iya. Gitu ya. Padahal petani itu kan mintanya nggak banyak ya. Mintanya nggak banyak kok. Paling ya kesejahteraan petani, bagaimana kemudian hasil pertanian dipermudah untuk akses kebutuhan sarana prasarana pertanian. Kayak semisal bagaimana kemudian infrastruktur penunjang pertanian kayak semisal irigasi kan ya. Benar. Dalam kerangka untuk memastikan ketersediaan air sepanjang musim. Betul. Terus kemudian akses terhadap pupuk dan juga obat-obatan, bibit dan lain sebagainya tentunya kan gitu. Dan sama pasca panen, dan alhamdulillah Pak Prabowo sudah menerapkan kebijakan yang saya pikir ini terbaik untuk masyarakat petani ya. Kelihatan orang Gerindanya ya langsung Pak Prabowo. Dengan ya nggak apa-apa benar. Dengan menerapkan kebijakan HPP 6.600 kan. Itu cuma lumayan ya peningkatan. Alhamdulillah ada kepastian harga sehingga para tengkulak ya kan nggak bisa main-mainin lagi. Iya, nggak bisa main-main lagi karena sudah diterapkan harga HPP-nya 6.600. Dan itu sangat signifikan buat peningkatan kualitas hidup petani. Yang dirasakan masyarakat begitu. Tinggal PR-nya adalah bagaimana kemudian memastikan proses tanam dan proses panen mereka baik. Tentunya dalam kerangka ini perlu ada supporting system ya. Pak Prabowo ini kan menginginkan masyarakat petani di Indonesia khususnya Kabupaten Serang ini kan bisa mendapatkan kehidupan yang layak, hasil pertaniannya baik. Tentunya
harapan daripada keinginan presiden ini juga kan harus disupport oleh pemerintahan daerah, bagian daripada supporting system kan gitu. Jadi yang dilakukan oleh Kang Muhyiddin dalam kapasitas sebagai anggota DPRD itu sangat relevan ya dengan agenda Presiden Prabowo tentang bagaimana memperkuat atau menambah hasil produksi pertanian yang nanti berujung pada kemampuan ketahanan pangan. Betul. Nah, Serang itu kan orang ada yang menyebutnya kata lain dari sawah. Betul. Gitu ya. Jadi Kabupaten Serang itu ya kabupaten yang banyak sawahnya. Ada nggak sekarang itu problem misalnya kekurangan atau penyempitan lahan? Ini gimana nih? Luasan lahan pertanian kita? Apakah tetap bertahan dari dulu sampai sekarang? Sehingga dengan berubahnya atau semakin baiknya harga dari gabah yang sudah ada HPP-nya tadi, itu dengan kualitas kehidupan. Kan kita pengen masyarakat kita semakin baik nih kondisi perekonomian dan kehidupannya. Nah, itu ada gimana Kang? Dalam perspektif Akang nih, hasil pengamatan selama menjadi aktivis masyarakat dan kemudian menjadi anggota DPRD. Terkait dengan lahan pertanian, saya menyampaikan ini berbasis realitas. Jadi kalau dikatakan apakah ada penyempitan, apakah ada pengurangan lahan, jelas realitasnya berkurang. Realitasnya berkurang, sawah-sawah kita juga di beberapa tempat kemudian beralih fungsi menjadi permukiman, menjadi permukiman dan lain sebagainya lah. Itu kan realitas perkembangan kota. Realitas perkembangan kota, dan kemudian juga saya mengharap dengan kebijakan yang hari ini digulirkan oleh Pak Prabowo, dan ini menjadi kebijakan prioritas. Tapi kan nggak bisa langsung ke Pak Prabowo, ini kan di daerah. Nah, saya kita masuk nanti obrolan bagaimana. Ini baru prolog ya. Ini baru prolog. Siap. Bagaimana Kang Muhyiddin merelasikan antara upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, kan begitu? Betul. Dengan program pemerintah, tapi khususnya di pemerintah daerah. Betul. Kita tunggu di segmen kedua. Jangan kemana-mana. Jumpa lagi teman semua, kita masih dalam OPD, obrolan pembangunan daerah. Nah, ini nggak ngomongin OPD-nya pemerintah daerah, ini obrolan pembangunan daerah, bukan organisasi perangkat daerah. Itu Kadis, Kabid, Kasih. Itu nanti urusannya. Kita mau melanjutkan. Saya ingin mendalami tadi fakta bahwa, bukan fakta ya, cita-cita kita untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Kan kita dari kampung nih ya, dari masyarakat, jadi kan akan hidup di masyarakat, pengen masyarakat kita kualitas hidupnya baik, kesejahteraannya meningkat, pendapatan petani semakin bertambah. Tapi fakta hari ini kita dihadapkan dengan berbagai realitas. Nah, bagaimana dalam konteks peran sebagai DPRD, hubungannya dengan program-program pemerintah, tapi jangan ke pusat, kejauhan. Siap. Kejauhan di daerah aja nih. Nah, gimana nih, coba gimana? Pertama, alhamdulillah masyarakat Kabupaten Serang baru saja menyelesaikan hajat demokrasinya. Oke, gelaran demokrasi sudah selesai. Gelaran demokrasi sudah selesai, dan kemudian pemerintah saat ini, dalam hal ini Bupati Kabupaten Serang Ibu Ratu Zakia dan juga Pak Najib Hamad sebagai Wakil Bupati sudah mulai melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Tentunya konsekuensi dari peralihan kepemimpinan itu kan ada peralihan visi dan misi, ya kan? Ada prioritas visi dan misi kan gitu. Dan kemudian visi misi Bupati itu kemudian akan diterjemahkan dalam bingkai RPJMD, dan ketika ini menjadi RPJMD, tentunya ini menjadi visi misi pemerintahan daerah. Saya sebagai anggota DPRD memastikan bagaimana dokumen RPJMD ini betul-betul
sesuai dengan kebutuhan dan harapan daripada masyarakat. Tentunya dalam kita bermekanisme dalam pemerintahan daerah, ketika RPJMD dokumennya sudah disodorkan ke DPRD, kemudian kan ada proses di situ. Dalam proses ini kita sebagai anggota DPRD mencoba untuk mengoptimalkan pengawasan secara elaboratif, dan itu bingkainya adalah pansus, panitia khusus tentang RPJMD. Itu satu terkait, artinya dokumen RPJMD itu jangan sampai kemudian bagus di atas kertas lah. Jangan sampai kemudian hanya menjadi dokumen administratif. Saya yakin Ibu Zakiah memiliki komitmen yang luar biasa untuk membangun dan merealisasikan apa yang menjadi harapan masyarakat. Jadi pengawasan ketat melalui mekanisme pansus. Itu pengawasan yang sifatnya elaboratif. Ini dalam konteks kerja legislasi. Satu. Terus kedua, ya, saya ingin memastikan ya bahwa RPJMD ini bukan hanya melihat daripada target nasional yang kemudian diturunkan secara normatif. Bagaimana kemudian RPJMD juga harus memuat data lokal, data-data permasalahan lokal, dan juga isu isu tentang ketimpangan wilayah. Salah satu contohnya begini sih, misal dalam RPJMD itu juga harus, harapan saya ya, nanti dengan tugas dan fungsi saya sebagai anggota DPRD, saya akan implementasikan itu ketika dokumen RPJMD mulai dibahas di DPRD. Pertama, saya ingin memastikan bahwa angka kemiskinan tiap kecamatan itu ada dan valid. Terus kedua, validitas data ya, terkait dengan angka kemiskinan. Terus kedua, terkait dengan infrastruktur pembangunan. Mana sih yang dibutuhin? Prioritas kinerja berarti? Prioritas kinerja, prioritas penanganan. Baik itu infrastruktur persawahan. Kalau bicara konteks ketahanan pangan. Kalau berbicara konteks pembangunan SDM, tentunya kan infrastruktur pendidikan, kemudian infrastruktur kesehatan, karena ini menyangkut layanan dasar. Terus kemudian saya juga menekankan RPJMD itu juga harus menekankan pada bukan hanya indikator kinerja, tapi juga harus menekankan outcome-nya. Kalau cuma indikator kinerja, nantinya kan di situ hanya akan tersajikan pembangunan jalan, kebutuhan sekian dibangun sekian. Cuma yang jadi persoalan, ini berdampak sosial apa tidak? Berdampak ekonomi atau tidak? Tren sekarang itu bilangnya itu meaningful. Kan gitu ya? Meaningful participation. Itu partisipasinya, tapi ini meaningful development. Siap. Kan gitu ya? Pembangunan yang bermakna. Betul. Kan begitu. Nah, kan saya kalau tadi cerita itu kan, ya katakanlah dalam desain teknokratik. Betul. Kan gitu. Tapi kan kemudian masyarakat kita ini kan nggak begitu paham. Nah, kalau menerjemahkan dalam bahasa yang sederhana nih, dalam konteks komunikasi politik ke masyarakat, akan bisa cerita apa aja misalnya kepada masyarakat nih, kepada teman-teman EDS, teman-teman yang kerap mendiskusikan tentang berpemerintahan yang dilakukan oleh DPRD secara konkret, kan gitu loh. Dengan tadi turun ke lapangan, kemudian melihat dokumennya jangan cuma menjadi teks, kan gitu. Betul. Ya, tapi juga memahami konteks sehingga nanti yang dibangun atau yang dibuat itu meaningful. Betul. Itu gimana, Kak? Pertama kan saya tadi menyampaikan BK RPJMD. RPJMD itu kan rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan itu kan skala 5 tahun. Dalam tiap tahunnya itu kan ada prioritas penanganan. Penanganannya mau sektor mana dulu? Di situ kan ada dialektika. Di situ kan ada perdebatan antara DPRD dan juga Bupati, ya kan? Insya Allah ada upaya selaras. Ada upaya selaras. Kenapa saya istilahkan upaya selaras? Ya, karena memang kita ini kan disatukan oleh visi, disatukan oleh misi terkait apa? Terkait kesejahteraan sosial, terkait dengan pembangunan, kan gitu. Walaupun saya bilang tadi upaya untuk selalu selaras. Dan nggak selalu selaras biasanya. Dan ini kan susah banget ya. Tapi kan upayanya ada. Dan insya Allah, andai kata tidak selaras, lebih kepada perdebatan yang sifatnya ini diprioritasin ke sini dulu, ini ke sini dulu. Betul, jadi bukan yang kemudian tidak
tidak terbangun hubungan yang harmoni, insya Allah DPRD dan Bupati terpilih itu harmoni. Sederhananya duitnya dikit gitu kan. Nah, biasa tarik-tarikannya kan begitu tuh. Duitnya dikit, yang mau dikerjain banyak gitu kan. Gimana dulu gitu kan. Nah, akhirnya cari yang prioritas. Nah, di situ terjadi perdebatan. Terjadi perdebatan soal teknis penganggaran ini dulu dianggari. Kayak gitu tuh. Tarik-menariknya hanya ada soal di situ aja. Karena kalau DPRD itu kan ada 50 anggota, ya kan? Betul. Ada 5 daerah pemilihan. Semuanya pengen dapilnya. Gitu semua pengen dapilnya. Ini kan tentunya bagaimana kemudian kita juga harus piawai dalam melakukan komunikasi dan sinergi. Artinya apa? Menyatukan anggaplah perdebatan yang ada itu dalam kerangka apa? Dalam kerangka menyatukan isu rakyat se-Kabupaten Serang dalam bingkai 50 anggota DPRD Kabupaten Serang. Ini kan banyak yang bilang begini, DPRD ngomong aja gitu kan, hasilnya nggak ada. Gimana Kang? Mempertanggungjawabkan tuduhan, katakanlah begitu. Supaya teman-teman EDS juga, ini semua kita kerjain loh, tapi emang belum ada yang bisa terwujud secara konkret. Nah, itu gimana? Selama pemerintahan ini berjalan, selama ada aktivitas daripada pelaksanaan pemerintah dan juga layanan pemerintah, sesungguhnya ya DPRD itu ya ada. Karena apa? Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu kan penyelenggara pemerintah daerah itu kan Bupati dan DPRD. Setuju. Dalam setiap pembahasannya juga bersama dengan DPRD. Betul. Cuma yang membedakan kita punya fungsi, kita ini kan DPRD ini kan sebenarnya rumpun Pemda, bukan rumpun legislatif. Banyak masyarakat kita itu yang kompleks ya, yang mungkin sulit membedakan antara DPR RI dengan DPRD. Kan itu ya? Pengennya kan kalau DPRD itu pengennya kayak DPR RI lah, gitu kan. Ya anggota DPRD juga pengen banget. Tapi artinya gini, kewenangan untuk melaksanakan eksekusi program itu kan adanya di eksekutif. Betul. Dalam hal ini Bupati dan juga OPD. Betul. Tapi harus dipahami, apa yang dilakukan Bupati itu juga dibahas bersama oleh DPRD. Kayak contoh kan APBD kan gitu. APBD itu kan APBD itu kan Perda. Itu kan produk legislasi ya kan? Dan itu dibahas bersama, disetujui bersama, diparipurnakan di DPRD. Saya ambil contoh konkret gini Kang. Misalnya gini, tadi kan kita bicara soal ketimpangan katakanlah wilayah ya. Antara misalnya Tirtayasa, Tanara, kan begitu ya? Ini kan berada dalam situasi yang katakanlah belum terlalu baik, kan begitu dibandingkan yang lain. Nah, upaya yang dilakukan oleh DPRD konkretnya apa Kang? Konkretnya? Kita harus memahami dulu ya apa faktor geografis wilayah ya. Geografis. Kalau wilayah yang disebutkan Kang Yanu itu kan kebetulan dapil saya. Tirtayasa Tanara itu kan wilayah perikanan dan juga pertanian. Tentu pendekatan penanganannya harus berbasis kebutuhan petani dan nelayan. Itu kan. Kadang-kadang jadi kita harus teman-teman di OPD organisasi perangkat daerah ini buat programnya sama seperti yang tahun kemarin. Nah, padahal kebutuhan masyarakatnya berubah. Nah, itu gimana tuh caranya tuh? Ya makanya kan sebenarnya kan gini, kalau dalam posisi penyelenggaraan pemerintahan daerah itu kan ada dalam posisi pemrograman itu kan ada sumber program. Ada sumber program itu yang dihasilkan dari musrembang berjenjang, dari desa sampai musrembang kabupaten, dan ada juga yang namanya Pokir DPRD. Pokir DPRD itu tentunya kan berbasis konstituen di dapil. Dan biasanya basisnya adalah fakta objektif gitu ya, kondisi lapangan. Dan Pokir DPRD itu kan tertuang dalam Permendagri 86 tahun 2017. Artinya apa? Pokir itu kan ada dasar legalnya gitu loh. Teman-teman Pokir itu pokok-pokok pikiran ya? Pokok-pokok pikiran. Dan kita harus memaknai Pokir itu sebagai sumber perencanaan program yang dihasilkan dari dengar pendapat dengan masyarakat dan DPRD dan juga reses. Berubah singkatannya, program kiriman nantinya. Nah, artinya gini. DPRD itu tugasnya bikin membantu dalam penyusunan kebijakan sama memberikan pikiran. Kan betul. Gitu? Jadi bukan buat ngirimin programnya Pokir program kiriman. Padahal itu pokok-pokok pikiran. Ini teman-teman EDS penting ya, supaya supaya kita bisa juga memahami bagaimana desain teknokratik yang ini mau tidak mau secara normatif harus dipatuhi, tetapi kita juga bisa mengelaborasikannya dalam konteks yang konkret.
Betul. pada wilayah eksekusi di lapangan. Ambil contoh tadi di sekitar nelayan, masyarakat nelayan kan kebutuhannya beda banget nih. Beda. Sama apa namanya masyarakat yang di daerah industri. kota ya, industri ya. Industri. Kalau ini soal apa namanya jaminan kesehatan. Betul. Dalam arti misalnya kepastian jaminan BPJS, betul, kan gitu ya, tenaga kerja. Nah kalau buat nelayan kan beda lagi nih BPJS yang dibutuhkannya lebih ke fasilitas kesehatan yang konkret buat masyarakat nelayan. Nah maksud saya gini, walaupun semuanya juga membutuhkan perhatian dari pemerintah, tapi kan teman-teman DPRD tentu punya katakanlah skala, betul. Skala prioritas. Tidak juga tadi kan dibilang anggarannya sedikit, terbatas, dinamikanya tinggi, keinginannya banyak kan begitu. Nah, memberikan semacam apa ya, katakanlah janji, langkah yang akan dilakukan. Itu gimana caranya ke masyarakat kan? Gini, apa namanya? Pertama kita sebagai orang yang diamanahi oleh masyarakat tentunya juga harus punya kepekaan dan kecermatan, ya. Kepekaan dan kecermatan. Kepekaan dan kecermatan dalam posisi apa? Dalam posisi mapping wilayah, mapping kebutuhan, kan gitu. Dan itu nggak mungkin dapat kalau nggak pernah turun. Nggak mungkin. Kalau nggak ada sambang-sambung, nggak mungkin dapat sumbangan data dan informasi. Betul. Jadi makna sumbangan dari masyarakat itu bukan berarti dalam bentuk materi ya. Betul. Tapi menyumbangkan informasi tentang fakta-fakta. Saya selalu menyampaikan kepada pemilih saya, kepada masyarakat saya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakang-kakang, teteh-teteh, semuanya ini jadi mata dan kuping saya. Ya. Untuk apa? Untuk mengetahui informasi dan juga kebutuhan mendasar daripada masyarakat. Sehingga ketika kita mengikhtiarkan dengan kewenangan kita dan kemudian itu ada program, jadi program itu sesuai dengan kebutuhan. Sehingga itu berdampak nyata dan manfaat untuk masyarakat. Iya. Tidak berbasis cuma serapan anggaran. Iya. Itu. Ya, ini yang banyak terjadi ya teman-teman ya. Masyarakat itu butuhnya A, kan begitu. Programnya adanya. Datangnya yang lain. Akhirnya asal datang karena program yang ada itu. Iya. Itu. Nah akhirnya dia bilang, ini DPRD-nya nggak kerja, pemerintahnya nggak kerja. Padahal sebetulnya kesalahan di data. Betul. Gitu loh. Ya. Data yang menjadi katakanlah sandaran untuk membuat programnya salah. Betul. Akibatnya yang datangnya salah. Betul. Begitu yang datangnya salah, dugder lagi kan gitu. Iya. Jadi nggak sesuai, jadi nggak relevan akhirnya programnya. Buat masyarakat nelayan dia nggak butuh benih padi, yang dibutuhin benih alat tangkap kan alat begitu. Tangkap, ya kan? Yang dibutuhkan pasar ikan. Kalau itu yang berbasisnya nelayan tangkap. Tapi kan ada juga kan di masyarakat kita juga Kabupaten Serang ada namanya nelayan budidaya. Nelayan budidaya, kalau itu dibutuhin benih ikan, bukan benih padi. Kayak bioflok atau apalah kan gitu. Begitu datang alat memotong rumput ya kan. Makanya harus cermat dalam melakukan pemetaan kebutuhan daripada masyarakat. Berapa Kang Wibin membuat desain nggak? Misalnya berapa waktu sekali secara periodik mengupdate data masyarakat? Atau melalui OPD? Saya turun langsung. Turun langsung? Saya turun langsung. Ya, saya turun langsung. Kayak contoh gini, masyarakat Kabupaten Serang itu kan berbasis masyarakat pedesaan, pemerintah desa. Pemerintah desa itu kan ada kades. Kades itu kan ada abdesi. Ada abdesi berjenjang lah, sampai posisi abdesi kecamatan. Tapi kalau turun sendiri kan capek ya tenaganya. Nggak perlu muter se Kabupaten Serang, Mas Yanu. Kalau muter se Kabupaten Serang 326 desa. Makanya. Cukup kita kopi darat. Contoh sederhananya kayak contoh di dapil saya. Ya kan? Apa yang dilakukan oleh kamu? Cukup saya berkumpul sama ini aja di satu tempat. Berkumpul sama lurahnya. Contoh Kecamatan Ciruas, saya berkumpul dan lurah-lurah Kecamatan Ciruas. Tentunya Kades itu kan mengetahui kebutuhan real daripada masyarakat. Ya. Kaitan dengan harus apa nih program penanganan pemerintah ini. Dan tentunya teman-teman relawan yang dulu bantu. Oh iya. Sampai sekarang masih ada itu? Masih terkomunikasi. Masih terawat dan ada grup WA-nya. Wih, ada grup WA relawan Kang Wibin. Betul. Apa namanya itu? Istilahnya Kopi Setara. Kopi apa itu? Kopi Setara, komunitas pendukung IBIN untuk Serang Sejahtera. Iya.
Selama ada Tapi kopi, buat saya itu bagus ya. Jadi ya anggota DPR itu bukan Superman. Dia harus punya super team. betul. Kan begitu. Kalau nggak mungkin lah terbang sendiri keliling-keliling, nggak mungkin. Super team yang akan bantu dia. Dewan itu kalau turun ke masyarakat, N-nya hilang. Jadi dewa itu. Makanya kan Seolah-olah bisa bisa semuanya. bisa semuanya. Orang sembuh bisa sakit, emang dewa turun dari langit. Nah, itu. Yang ada itu mengetahui problem penyakit yang sedang berkembang, Betul. mengkomunikasikan dengan OPD terkait, Betul. supaya diturunkan program dan fasilitas yang menyelesaikan problem kesehatan. Itu kan sebetulnya. Betul. Ini juga yang harus kita didik kepada semua teman-teman ya. Ini kan banyak sekali nih tumbuh ya masyarakat-masyarakat kita yang kritis gitu ya. Saya tidak menyalahkan mereka yang mengkritisi DPRD karena memang ya nggak banyak juga kayak beliau ini ya. Kayak saya selalu terupdate kok. Kayak contoh ada rumah roboh, saya selalu terupdate. Ada kebutuhan jalan, saya selalu terupdate. Ada kayak contoh per hari ini ada majelis taklim yang ambruk, saya selalu terupdate karena tadi itu saya punya prinsip waktu saya turun mencalonkan diri sebagai caleg dan kemudian alhamdulillah saya terpilih, saya sampaikan ke teman-teman politik masih cukup dan duluran selawase. Dan gitu. Sebetulnya Kang, fenomena citizen journalism itu sebetulnya ekspresi dari tidak berjalannya fungsi representasi dewan. Karena dewannya yang ngerti masalah di masyarakat, akhirnya mereka speak up sendiri-sendiri. Iya. Kan begitu. Betul. Ngomongin karena jengkel melihat jalan gitu ya, banyak lubangnya, ditanamin pisang. Viral-viralan akhirnya. Viral-viralan akhirnya itu fenomena viral justice. Padahal sebetulnya akar masalahnya karena tidak berjalannya fungsi representasi. Betul. Yang dilakukan oleh Kang Muhibin tadi itu paling tidak menurunkan, kan gitu ya? Betul. Menurunkan keparahan publik terhadap problem yang dialami mereka. Ya, saya juga mencoba untuk mengedukasi masyarakat ya bahwa viral-viral juga kan nggak bisa jadi dasar penanganan pembangunan pemerintah. Betul. Karena kalau sumpamanya viral itu kemudian ada penanganan, akhirnya kan pembangunan itu dasarnya tidak terencana. Betul. Makanya agak bahaya sebetulnya begitu. Betul. Fenomena begini kan agak bahaya. Akhirnya kan kita sulit juga untuk mengukur indikator kinerja. Betul. Apalagi kita mengukur outcome-nya ya, dampak ekonomi dan sosialnya seperti apa. Makanya kemudian dalam saya sangat sangat ngerasa diberi kehormatan. Saya bisa mengekspresikan pemikiran di podcast ini ya, OPD, obrolan pembangunan daerah ya, obrolan pembangunan daerah. Jadi saya selalu menyampaikan tim saya di tiap desa itu ya, itu menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat ke saya, dan saya itu menjadi jembatan komunikasi, jembatan aspirasi dan juga jembatan harapan daripada masyarakat terhadap pemerintahan. Betul. Itu keren banget. Kalau misalnya semua, makanya harus terawat semuanya. Karena kata Kang Yanu tadi, super team. Iya. Karena dewan itu kalau udah turun ke masyarakat, N-nya hilang jadi dewa. Iya kan? Kalau dewan turun ke masyarakat, kalau nggak punya super team, repot juga. Betul kan. Alhamdulillah saya punya super team. Saya dianugerahi kekeluargaan yang banyak. Tim-tim saya itu luar biasa pokoknya. Oke. Dan ini saya boleh dibilang kerap kali mengingatkan ya teman-teman di DPRD bahwa kerja politik itu bukan cuma pada saat kampanye. Betul. Kerja politik itu hari ini nih. Kalau kampanye kan cuma ngenalin doang sebetulnya. Gak butuh-butuh amat kampanye sih kalau beliau sebetulnya. Tapi melakukan kerja, mengkomunikasikan kebutuhan real masyarakat, kemudian menyusunnya dalam satu agenda yang sistematik, membuat perencanaan yang strategis. Saya kira ini lebih penting ketimbang sekedar membagi-bagikan sembako. Ya itu juga penting lah kalau misalnya ada masyarakat yang lagi butuh. Iya. Kalau rezeki mah kan nggak perlu lewat kayak gituan. Gitu. Sodakoh itu. Itu sodakoh. Kita mau mana ini sodakoh itu. Iya kan. Sodakoh jangan karena momentum. Betul. Aktivitas harian. Tapi yang paling penting itu teman-teman relawan, tim yang tadi singkatan tadi Kopi Setara, komunitas pendukung IBIN. Nama kecil saya itu IBIN. Kopi Setara ini menjadi pusat data dan informasinya masyarakat Dapil 1.
terhadap saya. Iya, Betul. kan gitu ya. Yang nanti informasi itu setelah dikumpulin, dibawa nih ke rapat di DPRD, ditunjukin sama OPD, organisasi perangkat daerah sama kepala daerah. Betul. Kan begitu. Sehingga programnya pemerintah daerah nyambung. Dan informasi itu sebelum kita himpun menjadi bokir, pokok-pokok pikiran saya, itu ada verifikasi dan validasi dari tim saya. Coba informasi ini betul apa enggak, ya kan? Kebutuhan. Jangan sampai hoax juga kan? Kayak contoh jalan, kebutuhan volume jalannya berapa, bisa kita tangani berapa, kan itu kan. Terus kemudian kaitan dengan infrastruktur penunjang pertanian, kayak semisal masyarakat butuh normalisasi sungai, yang sebenarnya kadang itu nggak selalu kewenangannya pemerintah kabupaten, ada kewenangannya juga kan dari balai. Betul. Tapi kalau sumpamanya kita tahu, ya kan, volumenya berapa, normalisasi berapa kubik gitu, lumpur yang harus dinormalisasi, paling tidak kan kita bisa menyampaikan terhadap yang punya kewenangan dalam hal ini balai. Oke. Balai itu maksudnya balai besar. Balai besar. Oh, balai BBWS. Besar. WS itu singkatan dari wilayah sungai. Wilayah sungai. Ciujung. Ya, jadi pokoknya daerah-daerah 3C. 3C, kalau Serang 3C. Nah, itu daerah-daerah aliran sungai itu bukan kewenangannya pemerintah kabupaten. DPRD juga nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Betul. Kan gitu. Tapi paling tadi dengan data yang terkumpul disampaikan supaya dilakukan segera penanganan. Betul, karena itu sangat terkait juga dengan kehidupan masyarakat Kabupaten Serang. Oke lah, kewenangannya kewenangan pusat, tapi ini kan berkaitan juga dengan hidup dan hajat masyarakat Kabupaten Serang. Kayak contoh, akibat pendangkalan Kalimati contoh, ya, akibat pendangkalan Kalimati, kemungkinannya dua, ya. Ketika musim kemarau nggak ada sungai, nggak ada air. Ketika musim hujan, banjir, akhirnya gagal panen dan gagal tanam. Iya. Kan jadi repot. Itu saya sering menyebutnya pelanggaran HAM, Kang. Oh gitu. Hak air mengalir. Oh, siap. Kalau sumpamanya kalinya sudah dinormalisasi, ini juga kan bisa kita jadikan sumber air baku. Airnya jadi apa ya, sumber kehidupan lah ya. Bisa kita jadikan sumber air baku untuk kebutuhan air bersih masyarakat. Oke. Itu. Ini yang saya kira teman-teman EDS ini menjadi catatan penting ya, bahwa berelasi dalam sebuah dalam tata pemerintahan itu agak sedikit mungkin oleh masyarakat disebutnya ribet. Betul. Tetapi itulah norma yang memang ada. Semuanya berproses, terkesan teknokratik, tapi sebetulnya itu punya maksud. Dan saya yakinlah dengan pemerintahan Ibu Zakiah bisa dan yakin dulu nih ya, cepat melakukan komunikasi, harmoni dan sinergi dengan pemerintahan. Karena kita masih belum terlalu terlihat ya. Jadi ini juga mungkin catatan saya yakin, Kang, karena saya yang memperjuangkan. Kalau keyakinan saya itu kan lebih tinggi, pangkatnya dari apapun. Kalau saya kan mungkin mewakili suara masyarakat umumnya ya. Betul. Ya, kita tidak boleh meletakkan keyakinan 100%. Oh iya. Karena nanti kecewanya juga banyak, kan begitu ya. Nah, sampai hari ini kalau menurut saya ini masih waktu yang tepat untuk pemerintah Kabupaten Serang khususnya menunjukkan kepada publik nih peta jalan yang mau dilakukan. Tadi itu RPJMD. RPJMD. Tapi RPJMD ini teknokratik. Kan gitu kan. Bagaimana kemudian RPJMD yang teknokratik ini bisa diturunkan secara praktikal, secara teknikal. Betul. Kan begitu. Nah, ini kerjanya teman-teman DPRD. Nanti kan ada tiap tahun. Makanya kan saya bilang antara Bupati dan DPRD insya Allah ada upaya yang selaras. Ya. Ya nggak mesti selalu selaras saya bilang kan, tapi upaya yang selaras. Minimal karena ada perdebatan untuk menselaraskan. Betul. Karena bagi saya gini, ini kan realitas ya, dan juga dinamika serta tradisi dialektika. Nggak mungkin itu ada selaras mutlak, ya kan? Jadi keselarasan mutlak itu nggak ada. Tapi perbedaan itu adalah suatu keniscayaan sistem, check and balances. Ini tema yang menarik lagi. Keniscayaan sistem, karena kan check and balances kan. Ya nggak bisa dong, harus ada check and balance kan gitu. Termasuk masyarakat juga kan harus terlibat secara aktif, berpartisipasi untuk melaksanakan kontrol juga. Bagian dari apa? Partisipasi publik. Good point. Jadi pemerintahan itu berjalan dengan baik ketika tercipta check and balance. Jadi nggak ada kesalahan mutlak ya, Nu. Ini tema
Tapi kita upaya selaras terus. Satu tema yang menarik ya. Jadi saya mau batasi dulu di segmen ini. Nanti kita kembali ke segmen berikutnya. Kita bicara bagaimana membangun kolaborasi partisipatif di dalam pembangunan daerah. Sampai ketemu di segmen selanjutnya. Jumpa lagi teman EDS, kita masih ngobrol pembangunan daerah dengan Kang Muhyiddin. Sekarang saya pengen fokus bagaimana caranya Akang ini mengelaborasi berbagai keinginan publik tadi ya, keinginan masyarakat. Kan beragam macam, beragam kebutuhannya. Tapi kalau kita buat rumpun tuh 3 aja sebetulnya yang menjadi keinginan masyarakat. Pengen sejahtera, kan gitu ya, pengen maju kehidupannya karena pendidikannya bagus, kan gitu ya, pengen maju kehidupannya karena kesehatannya juga bagus. Dan semuanya ini karena dua picis. Dua acis. Bunuh orang dua acis pegati. Nah gimana nih Kang caranya Kang mengelaborasi, mengkomunikasikan, membangun partisipasi publiknya? Dalam bingkai tujuan tadi ya, yang disampaikan Kang Yanu 3 hal tadi itu ya, masyarakat itu kan menginginkan kehidupan yang layak ya, dalam hal ini kesejahteraan. Terus juga masyarakat itu juga kan pengen ada kepastian tentang akses pendidikan untuk bersekolah gitu. Terus kemudian juga terkait dengan kepastian layanan kesehatan. Yang disampaikan tadi itu kan berkaitannya dengan layanan dasar. Layanan dasar pemerintah yang harusnya itu kita mendekatkan kepada masyarakat. Tentunya dalam konteks ini menciptakan, kalau istilah Bupati sekarang masih orang bahagialah. Kalau itu udah terpenuhi, insya Allah bahagia kan gitu. Itu tagline ya? Tagline Bu Zakia. Sekarang bahagia. Jadi begini, untuk mengimplementasikan daripada apa yang disampaikan Kang Yanu tadi, tentunya dengan dasar dan pertimbangan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, tentunya ini juga harus ada intervensi penanganan, baik itu dari Pemprov Banten, baik juga dari pemerintahan pusat, dan juga pihak swasta itu sendiri. Di situ kolaborasinya. Itu harus kolaborasi. Makanya pembangunan pembangunan masyarakat dalam bingkai pemerintahan daerah Kabupaten Serang harus bersifat pentahelik. Termasuk komunitas masyarakat itu juga terlibat aktif dalam mewujudkan pembangunan pemerintahan di Kabupaten Serang. Agar terwujud 3 hal tadi. Konkretnya seperti apa? Semisal kaitan dengan layanan dasar pendidikan. Memang problem yang terjadi bahwa Kabupaten Serang ini kan dari sisi sarana prasarana. Kalau berbicara kewenangan kan kewenangan Pemkab Serang itu kan SD, SMP. Iya, pendidikan dasar. Iya, dari dimensi sarana prasarana memang ya banyak yang harus diperbaiki, banyak yang harus dibenahi. Dan kemudian saya juga mencoba untuk berkoordinasi dan juga menyampaikan arahan kepada Dinas Pendidikan secara informal, karena saya sungguhnya Komisi 4. Komisi 4. Jadi bukan mitra kerja saya, secara informal. Untuk apa? Untuk menginventarisir sarana prasarana sekolah yang itu menjadi kewenangan Kabupaten Serang. Yang rusak berat berapa, yang rusak ringan berapa, yang masih layak berapa. Itu baik. Itu yang kaitan dengan layanan pendidikan. Kita harus pastikan, dan apalagi kalau berkaitan dengan pendidikan kan udah ada putusan MK. Bahwa sekolah itu kan wajib gratis. Betul. Dan alhamdulillah juga kan sebelum ada putusan MK juga kan ada program sekolah gratis dari Pak Andersoni, Gubernur Banten. Dari Gubernur. Untuk sekolah swasta, bukan sekolah negeri. Itu. Terus dengan terkait dengan layanan kesehatan, ya. Insya Allah kita di pemerintahan Kabupaten Serang akan mengoptimalkan layanan kesehatan. Dan juga dalam posisi melibatkan partisipasi aktif masyarakat kaitan dengan bagaimana layanan kesehatan berjalan secara optimal. Tentunya saya juga akan memberikan masukan supaya ada call center lah aduan masyarakat kaitan itu dengan inisiatifnya nih. Inisiatif saya. Oke. Ini inisiatif dari Kang Idin gitu ya. Ada semacam call center. Call center. Call center itu gunanya untuk
tempat aduan, Tempat aduan tempat aduan masyarakat. buat masyarakat. Iya, kaitan dengan layanan dasar kesehatan. Kaitan khusus di layanan dasar kesehatan atau yang lainnya juga? Dan yang lainnya juga, dan pendidikan. Oke. Dan itu harapan saya tersampaikan langsung ke Ibu Bupati, ya kan, agar Ibu Bupati juga kan tahu dari masyarakat. Kira-kira Ibu Bupati bakal mau nggak tuh? Insya Allah mau. Insya Allah mau. Insya Allah mau ya. Iya. Udah masuk di agenda. Saya meyakini beliau orang baik. Iya. Dan punya keinginan baik. Kalau tinggal supporting sistemnya aja. Yakin aja belum cukup, Kang. Dalam pemerintah itu udah buat kebijakannya belum? Ini kan gini, apa namanya? Kan ada Ini kan proses. nih. Kalau pemerintahan itu kan ada mekanisme, kan ya? Ada mekanisme. Kita juga nggak boleh kenapa saya harus meyakini, ya kan? Kabupaten Serang ini kan berbeda dengan kabupaten kota yang lain yang ada di Banten. Kita ini kan pilkadanya PSU. Sehingga kita juga dibanding kabupaten kota lain telat dalam posisi menyusun rancangan awal RPJMD. Iya, maksud saya gini. Tadi inisiatif dari Kang Ibin buat call center. Iya. Kang Ibin yakin bahwa Ibu Bupati akan menjalankan. Nah, maksud saya peta jalannya sudah kelihatan belum? Oh, terlihat karena beliau itu responsif banget. Ketika dikabari oleh masyarakat kaitan dengan kemarin itu ada sekolah rusak, beliau langsung melakukan tinjauan dan kemudian memerintahkan kepada Dinas Pendidikan untuk melakukan rehabilitasi pembangunan sekolah yang rusak kemarin. Kalau itu kan yang terkait dengan fakta, misalnya gedung rusak, sekolah rusak, gitu. Tapi maksudnya yang call center ini kan lebih strategis nih sebetulnya. Iya. Sepertinya tidak berwujud, bendanya tidak berwujud. Betul. Call center itu kan bendanya tidak berwujud, tapi orang punya akses yang langsung, gitu. Dan ini kan biasanya merepotkan buat pemerintah daerah. Kira-kira menurut akses langsung itu maksudnya langsung terdengar oleh Ibu Bupati tanpa melalui birokrasi dari berjenjang. Dan itu yang biasanya birokrat nggak mau. Insya Allah lah, saya akan kasih masukan dan saya meyakini beliau mau kalau sepanjang itu untuk kebaikan masyarakat Kabupaten Serang. Itu maksud saya kan, gitu loh. Inisiatifnya baik, kan gitu ya. Bupati juga akan meyakini sebagai orang baik, tetapi mekanisme birokrasi ini bisa membuat informasi itu terputus. Insya Allah dalam waktu dekat juga akan dilaksanakan apa yang dinamakan merit system di Kabupaten Serang. Ya, itu maksud saya. Insya Allah akan dilakukan informasinya ya, akan dilakukan asesmen pejabat. Itu kan soal kapasitas birokrasi ya. Betul. Kan setidaknya kan kalau merit system itu kan begini, ya sederhananya ya. Ketika kita merekrut ASN. Basisnya adalah kompetensi. Ketika kita melakukan memberikan promosi terhadap pejabat atau ASN, basisnya adalah prestasi. Dan juga harus jelas juga indikator penilaian kinerja. Jadi, dan keempat juga harus ada reward and punishment. Kalau dalam konteks kepala daerah, bupati tentu harus membuatnya komitmen dan ini keyakinan politik Kang Ibin nih. Kemudian Bupati punya komitmen, tapi itu nggak cukup, harus diimplementasikan dalam bentuk kebijakan daerah. Kebijakan daerah itu ya tentu saja harus berlandaskan pada mekanisme berpemerintahan, harus ada regulasi lokal. Jadi saya mendorong nih menyempurnakan inisiatifnya Kang Ibin, jadikan itu sebagai kebijakan daerah. Baru itu disebut Ibu Bupatinya mau bikin center itu. Insya Allah ya kan. Jalan ini kan, gitu loh. Gini, kalau saya tadi menyampaikan bahwa keyakinan saya itu kan bahwa beliau itu orang baik itu kan keyakinan saya itu kan lebih tinggi pangkatnya dari apapun itu pertama. Terus kedua ya dalam konteks menjalankan penyelenggaraan pemerintah itu kan yang kemudian akhirnya menjadi produk pemerintah. Yang namanya penyelenggara pemerintah daerah itu kan ada Bupati dan DPRD. Maka penting untuk melakukan hubungan sinergi DPRD ke Bupati, Bupati ke DPRD. Sehingga ada hubungan yang terbuka ya kan, yang transparan dan juga berkelanjutan. Tujuannya apa sih kan gitu? Tujuannya adalah kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat dan juga pembangunan yang baik di pemerintahan Kabupaten Serang. Dan juga tentunya harus juga bangun sinergi terhadap Forkopimda. Forum komunikasi. Jadi kerja DPRD itu cukup banyak ya teman-teman semua, mulai dari menyerap aspirasi,
kemudian membangun postulasi, mengumpulkan, menyusun secara sistematik, menyampaikan kepada kepala daerah dan organisasi perangkat daerah, membuat kebijakan daerah melalui berbagai regulasi lokal, kemudian juga mengawasi berjalannya kebijakan itu, dan kemudian nanti menyampaikan pertanggungjawaban dalam bentuk pengawasan kepada masyarakat dan mengontrol penggunaan dan menentukan postur penganggarannya. Tadi Kang Yanu menyinggung kaitan dengan regulasi. Saya baru yakin kalau seumpamanya termaterialisasi dalam bentuk regulasi. Betul kan tadi? Betul. Insya Allah kita akan dorong perda lokal yang berkaitan dengan hajat kebutuhan masyarakat banyak. Contoh, sudah berjalan itu kan ada perda pembangunan, percepatan pembangunan jalan. Dan alhamdulillah kondisi jalan di Kabupaten Serang mantap. Kan kita juga bisa mengeluarkan regulasi atau perda yang modelnya kayak begitu. Betul. Jadi inisiatif-inisiatif baik tadi kan gitu ya. Iya. Ini kan kita saling ngobrol, mendiskusikan, mencari jalan keluar untuk mengatasi berbagai persoalan. Bupati dan DPRD itu kedudukan sama, Pak Yanu. Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. OPD itu dari sekda ke bawah itu pembantu kita selaku penyelenggara pemerintah daerah. Hanya kewenangannya saja yang berbeda. Makanya penting. Nggak mungkin anggota DPRD mau bawa batu 1 truk. Makanya penting untuk melakukan hubungan yang sinergi antara bupati dan DPRD, ya hubungan yang inklusif dan juga berkelanjutan. Dan persepsinya harus sama. Persepsinya harus sama, tujuannya harus sama. Adalah kesejahteraan masyarakat Kabupaten Serang dan juga pembangunan yang berkelanjutan. Untuk masyarakat Kabupaten Serang. Luar biasa teman-teman semua. Saya mau akhiri obrolan kita pada kesempatan ini. Gak kerasa ini. Asik ngobrol. Siap-siap. Saya ingin dapat satu kata akhir dari Kang Muhyiddin. Kira-kira apa yang mau disampaikan kepada teman-teman EDS semua terkait dengan apa yang sudah direncanakan, kemudian apa yang sudah dilaksanakan, dan apa yang akan diperjuangkan oleh Kang Muhyiddin dalam kapasitas sebagai anggota DPRD yang mantan aktivis dan masih santri sampai sekarang. Silakan Kang. Sebagai kata penutup ya. Dalam posisi kata penutup, izin saya menyampaikan kutipan ya. Kita itu harus adil dalam pemikiran. Kalau kita sudah adil dari dalam pemikiran, insya Allah kita juga akan adil dalam perbuatan. Itu kata Pramudia Anantatur. Dan kedua, kata Tan Malaka, ya, kemewahan terakhir seorang pemuda adalah ide dan gagasan. Ya, kalau kita nggak punya apa-apa, secara ekonomi nggak punya, ide aja nggak punya, ya berarti kita nggak punya kemewahan terakhir. Ya, terus ketiga, ya, ketika hidup yang tidak pernah dipertaruhkan, maka nggak akan mencapai kemenangan. Saya mengutip 3 hal itu aja. 3 kutipannya aktivis semua. Kutipan terakhir kan Sultan Syahrir. Siap. Ini kutipan aktivis semua. Kutipan kiri. Kutipan kanannya khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia bermanfaat bagi manusia lainnya. Likul 5 qaumin maqalun walikul 5 qaulin maqamun. Ya, setiap tempat ada perkataan, setiap perkataan ada tempatnya. Baik teman EDS semua, saya kira obrolan singkat tapi ini penuh gizi dan bisa menjadi inspirasi buat semua masyarakat di Kabupaten Serang, khususnya teman-teman pemuda, teman-teman aktivis, teman-teman mahasiswa yang punya katakanlah perhatian yang sangat besar terhadap berjalannya pemerintahan, peran DPRD, dan hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat. Tentu saja tidak bisa menyelesaikan berbagai persoalan, tetapi paling tidak inisiatif-inisiatif baik yang dilakukan oleh banyak teman, baik itu di DPRD maupun di pemerintah Kabupaten Serang khususnya, itu harus terus didukung. Tentu saja bukan berarti itu menghilangkan nalar kritis kita untuk tetap memberikan pengawasan agar pembangunan berjalan. Saya kira sampai di sini dulu
OPD kita kali ini. Kita nanti akan bertemu dalam episode-episode selanjutnya. Saya menyampaikan terima kasih. Sama-sama Kak Yando. Saya juga terima kasih sudah diberikan ruang untuk mengekspresikan pemikiran dan berbicara. Kita punya kesempatan banyak untuk berdiskusi pada tema-tema lainnya, tapi semangat besarnya adalah kita bagaimana memberikan kebermanfaatan buat masyarakat, khususnya di Kabupaten Serang dan tentu saja bagi seluruh rakyat Indonesia. Sampai jumpa dalam pertemuan obrolan selanjutnya dalam OPD lainnya, obrolan pembangunan daerah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Atur. Siap. Terima kasih banyak Kang.